Saya Detri, PS Agribisnis Pangan semester 6. Di sini saya akan memaparkan salah satu tugas pertanian organik mengenai panen dan pasca panen produk pertanian. Di sini saya mengambil contoh produk pertanian cabai yang saya kutip langsung videonya dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Baik, langsung saja untuk menyimak videonya. Penjelasan dari video ini sudah lengkap dari penanganan pasca panen dan kegiatan panen produk cabai. Penanganan pasca panen cabai. Jika produk cabai tidak ditangani dengan baik setelah panen, maka mutu cabai akan turun. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pasca panen untuk mencegah menurunnya mutu panen dan memperpanjang umur simpan cabai. Prinsip dalam penanganan pasca panen yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, adalah menekan tingkat kerusakan cabai dengan pengemasan dan penyimpanan yang baik. Kedua, adalah menjaga mutu cabai dengan memahami standar mutu dan kemauan pasar akan cabai. Ketiga, adalah dengan menjamin K3, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Yang dimaksud dengan kualitas adalah bagaimana menjaga kualitas cabai sejak pemanenan sampai dengan tangan konsumen. Lalu kuantitas adalah bagaimana menyesuaikan kebutuhan pasar dengan jumlah produksi cabai. Kemudian kontinuitas adalah bagaimana melakukan kesemua itu secara terus-menerus dan berkelanjutan. Pemanenan. Petiklah buah cabai beserta dengan tangkainya karena akan membuat lebih tahan lama untuk disimpan. Lakukan seleksi cabai yang bagus dan cabai yang kurang bagus, bahkan busuk atau rusak. Selalu gunakan sarung tangan pada saat pemetikan untuk keamanan pekerja terhadap minyak cabai yang dapat merusak kulit. Cabai dengan tingkat kematangan 80% ditujukan untuk pasar lokal karena sudah siap jual, sedangkan cabai dengan tingkat kematangan 70% ditujukan untuk pemasaran jarak jauh agar tidak busuk dalam perjalanan distribusi. Waktu pemanenan adalah saat pagi hari setelah embun hilang, namun jangan pada saat terik matahari siang. Tujuannya untuk mengurangi resiko penguapan air agar cabai tetap segar. Sedangkan pada waktu hujan, jangan melakukan pemanenan karena beresiko terkontaminasi penyakit pengganggu atau hama. Pengumpulan. Lakukan pengumpulan di tempat bersih yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Gunakan alas agar tidak tercecer. Jika perlu, gunakan alat untuk menganginkan cabai. Ingatkan selalu untuk menggunakan sarung tangan selama proses pengumpulan. Pembersihan, seleksi, dan klasifikasi. Lakukan pembersihan cabai dari kotoran agar siap jual. Setelah dibersihkan, seleksi dan sortir cabai sesuai kualitas, ukuran, bentuk, warna, tingkat kematangan, dan sebagainya, agar memudahkan dalam grading atau pemisahan cabai berdasarkan kelas kualitas sesuai dengan permintaan. Pengemasan. Tujuan pengemasan adalah untuk melindungi cabai agar tidak rusak akibat faktor luar, serta memudahkan untuk dipindahkan atau dibawa. Contoh jenis kemasan yang baik untuk pengangkutan adalah menggunakan keranjang plastik dan kardus. Keranjang plastik lebih baik dari kotak kayu karena dapat mengurangi kerusakan fisik cabai dan ramah lingkungan karena dapat digunakan berulang-ulang. Sedangkan kardus juga baik untuk pengiriman pasar modern atau standar ekspor dan ramah lingkungan karena dapat didaur ulang. Transportasi lokal. Pada saat melakukan pemindahan, pertimbangkan kapasitas kendaraan agar tidak berlebihan dan juga kondisi jalan yang dilalui agar tidak menambah jumlah kerusakan cabai saat pengiriman. Selalu gunakan alat, perkakas, dan fasilitas yang bersih dan baik untuk penanganan dan pengangkutan cabai. Perhatikan pula kebersihan dan keamanan pekerja dengan selalu menggunakan sarung tangan dan pakaian yang baik dan bersih. Yang terakhir, perhatikan selalu kondisi cabai agar selalu bersih dari kotoran, agar nilai mutunya terjaga sehingga harga jualnya tinggi.
Ayo kita lakukan perubahan perilaku penanganan pasca panen cabai dengan cara-cara yang Mungkin baik itu dan benar penjelasan agar tentang kualitas mutu penanganan cabai panen dan tetap pasca terjaga. panen produk pertanian cabai. Terima kasih sudah menonton videonya. Saya ucapkan terima kasih.